Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ada di dua dimensi, tetapi untuk bisa kafah dua dimensi, kita harus upgrade ya dari jasmani fisika ke rohani metafisika. Karena rohani itu dimensinya di atas jasmani. Barulah kita ada di dimensi rohani, jasmaninya ngikut. Nggak mungkin orang itu bisa jalan ya, ada dua dimensi yang bertingkat, tapi pada satu waktu. Untuk bisa jalan SMP dan SMA, berarti harus masuk SMA. Barulah SMP-nya otomatis ngikut. Ya. Kalau orang masih SMP, berarti dia belum SMA. Ya. Kalau sudah masuk SMA, berarti SMP-nya ngikut karena dimensinya lebih rendah. Nah, jadi ketika orang itu masih SMP, berarti dia belum SMA. Itu saja karena dimensional ya, dari sifatnya itu bertingkat. Nah, untuk fisika jasmani ya, ini adalah untuk dunia ya. Itu sifat ilmunya itu bottom up ya, mengandalkan kemampuan zahir, kepintaran, akal, panca indera ya. Kemudian mengandalkan aspek-aspek pengaruh materi wujud duniawi sebagai variabel kehidupan. Dipengaruhi keinginan, harapan, khayal, nafsu, bebas ya, bebas. Terus memakai gelombang otak, alfa, beta, gamma, dan bukan delta ya. Kemudian jasmani menguat, akalnya dominan, dogma penuh dengan keinginan. Ini akan menutup peluang ilmu kolbu atau ilmu rohani. Kemudian di dunia memakai aturan manusia, hukum manusia, dan prinsip-prinsip kepentingan manusia. Artinya manusia zahiriyah, jasmaniyahnya itu hidup dan dominan ya. Akalnya bebas dan akalnya ini dipengaruhi dengan kepentingan nafsu manusiawinya. Paling mentok ya, akal dan nafsu ini terikat dengan aturan-aturan yang dibikin oleh kesepakatan manusia. Ya. Sekali lagi paling mentok, akalnya dipengaruhi dengan nafsu yang diatur oleh aturan-aturan yang dibuat dari kesepakatan manusia atau hukum manusia. Nah, sedangkan yang metafisika rohani, ini seluruhnya semuanya top down. Dari kehendak, dari ridho, ya, dari rahmatnya, dari murni ya, dari Allah ya, dari dimensi yang lebih tinggi ya, dan itu harus urut ya, bertali ya, bukan keyakinan ya, yang ujuk-ujuk bukan ya, mesti jelas ya. Dan pusat kontrolnya ini melalui hubungan kolbu ya. Di situ kolbu itu terbebas dari akal dan panca indera ya. Dan akal dan panca indera adalah alat membaca fisika jasmani dunia, alat membaca kesadaran dan alat membaca virtual. Jadi kontrol hubungan kita dengan Allah yang sifatnya qadir rohaniyah sekali lagi adalah lewat kolbu. Kemudian murni memakai diri yang di dalam ya, bukan yang di luar ya.
yang dihubungkan kepada Tuhan melalui tali zahir, tali rohaninya, baru Allah. Melalui ulil amri minkum, melalui Rasul, baru Allah. Sedangkan tali rohaninya Rasul, ini Rasulullah yang rohaninya dan sanad-sanad guru-guru waris estafet, mursyid yang rohaniah. Yang di ujungnya, yang berhampir dengan kita, yang berdekatan dengan kita, mesti ada tali penghubung zahirnya. Nah, kalau Rasulullah Muhammad, tali zahirnya adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian saat zaman mursyidnya adalah Sayyidina Abu Bakar, ya rohaniahnya, tali zahirnya adalah wujud zahir Sayyidina Abu Bakar. Demikian seterusnya ya, sampai dengan pewaris daripada wasilah yang terakhir ya. Nah, kemudian manusia untuk bisa berhubungan dengan tali rohaniah itu wajib melalui ulil amri minkum atau tali zahir yang terdekat ya, yang menghubungkan kita dengan tali rohaniah, yang bisa menghubungkan kita secara rohaniah ya. Karena tujuan kita itu adalah tujuan rohaniah ya, tapi harus lewat pintu tali zahirnya. Kemudian yang metafisika ruh ini lagi ya, ini terpimpin, terkontrol ya. Makanya nanti yang disebut Islam itu berserah diri, tunduk, tertib, aman, lunak, tenang, lembut ya. Teratur, terkontrol, terpimpin ya, secara jasmani dan rohani. Tetapi tadi ya, kalau terpimpin rohani, jasmaninya ngikut karena dimensi rohani lebih tinggi. Dan kalau terpimpin jasmaninya saja, rohaniahnya belum. Itulah yang disebut Islam kafah. Al-Baqarah 208. Kemudian sifat-sifat baru manusiawinya ini akan mati ya. Setelah lewat mati dihidupkan dan diberi cahaya terang benderang. Al-An'am 122. Kemudian karena orangnya ini masih hidup tapi nyebrang ke akhirat karena lewat Siratal Mustaqim, maka di dunianya zahirnya, jasmaninya, dia ini tidak memakai akal yang lewat otak ya, atau memakai gelombang otak delta, gelombang yang paling rendah, yaitu sedikit di atas tidur atau mati, atau akalnya belum jalan. Sedangkan yang menggerakkan kita, gerak-gerik kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa apa saja, itu tidak sama dengan ini jasmani ya. Tapi untuk orang beriman yang telah tadi ya mati dihidupkan tadi ya, yang menggerakkan segala macamnya itu adalah nur. Itulah yang disebut nur, itu akan menjadi petunjuk ya, melewati Siratal Mustaqim. Nur Quran, nur iman dan nur kitab. Menjadikan kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa apa saja. Itu adalah kehendak Tuhan melalui nurnya. Itulah sifat top down ya. Jadi bukan kita lagi ya yang membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, segala-galanya adalah nur. Jadi semakin kuat nurnya, semakin banyak, maka kita bisa apa saja ya. Nah, itu gambarannya. Jadi kita harus menjolok agar nur itu senantiasa bertambah-tambah. Makanan orang beriman itu pun nur. Gurunya nur ya. Ubudiyah itu untuk menambah menjolok nur. Sedekah itu juga untuk nur ya. Yang nur itu bertambah-tambah, itu yang disebut dengan pahala. Dan manusianya ya,
manusiawinya, barunya ini akan mati. Atau lewat proses adaptasi, mati atau mematikan dirimu sebelum kita dimatikan ya. Mutu qabla anta mutu. Nah, bedanya ya, kalau fisika jasmani itu akalnya bebas ya, dipengaruhi dengan keinginan nafsu dan tidak terkontrol Tuhan. Sedangkan yang metafisika rohani, ruhnya ini terbebas ya dari penjara sifat-sifat baru manusiawi ya di dunia, bebas tapi terpimpin Allah, tertali dengan Allah ya. Tali hubungannya ini adalah melalui nur yang dari Allah, kemudian Rasul, kemudian mursyid rohani ya, kemudian yang terdekat dengan kita, yang penghubung zahirnya disebut ulil amri minkum, yang artinya adalah yang dikuasakan memimpin di antara kamu. Ya, itulah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Dan itulah ya maksud daripada surat An-Nas, Tuhan manusia, Tuhannya manusia ya, Raja manusia, sesembahan manusia di alam manusia. Ya. Wujudnya manusia, Raja manusia, wujudnya manusia ya. Itu kias ya. Itulah pintu kita menuju Tuhan rohani. Dan itulah pintu kita menuju ujungnya yaitu Tuhan Maha Rohani. Adaptasi pada Tuhan manusia adalah dengan ilmu syariat. Adaptasi dengan Tuhan dalam roh adalah ilmu hakikat. Sedangkan adaptasi yang sampai kepada Allah Ta'ala di arsy yang maha rahasia adalah ma'rifatullah. Jadi nggak ada ma'rifat kalau nggak lewat hakikat, dan nggak ada hakikat kalau tidak lewat syariat. Tapi bukan syariat ilmu fikih itu bukan ya. Syariat adalah adaptasi hubungan zahir yang bertali dengan ulil amri minkum. Itulah syariat ya. Jadi bukan ilmu hafalan, bukan ilmu pengetahuan. Kita ini supaya apa tadi? Kalau Islam jasmani, supaya kita ini Islam berserah diri, aman, damai, tertib, tenang, teratur, aman, lembut, lunak ya. Ini harus ada pemimpinnya. Nah, jadi Islam syariat, ini Islam zahir jasmani, melalui keterpimpinan akan guru zahir jasmani. Dan Islam hakikat adalah berserah diri, aman, damai, lembut, lunak, tenang, tertib, teratur ya. Itu secara rohani, terpimpin oleh guru rohani dan tali rohani ya. Rasulullah, mursyid dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak mungkin ya bertali rohani tanpa lewat tali zahirnya. Itu yang menghubungkan kita di dunia ini. Karena hubungan rohaninya itu di akhirat ya. Sedangkan saat ini kita masih menjalin dunia, maka kita harus menghubungkan dengan akhirat lewat talinya yang zahir yang masih ada di dunia. Makanya pintu menuju Allah lewat Rasulullah ya, dan tali rohaninya ya. Rasulullah, mursyid rohani ya. Dan untuk berhubungan dengan Rasulullah dan mursyid rohaninya ini harus lewat tali zahir jasmaniyah. Atau yang disebut di An-Nisa 59, ulil amri yang minkum. Yang di zamanmu sendiri, yang di antara kamu ya. Gak mungkin kita guru rohani yang beda zaman ya. Karena yang menyambungkan itu harus di dunia. Karena kita masih di dunia ya. Nah, mesti ada pintu penyambungnya yang di dunia. Baru kita bisa berhubungan dengan tali rohaninya. Zaman dulu sahadat pun ya menyaksikan Rasulullah Muhammad pun
lewat wujud zahir Nabi. Nah, demikian juga Allah ya dan para malaikat mengagungkan sholawat akan tali zahirnya Nabi waktu itu ya. Makanya nggak menyebut nama Muhammad, nama Isa, Nabi Musa ya, tapi Nabi ya sebagai tali zahir. Di balik tali zahir itulah tali rohani, dan di balik tali rohani itulah ujung rohani atau puncak rohani Allahu Subhanahu Wa Taala yang tetap rahasia ya, di balik rahasia dia. Nah, tapi kita nggak akan kenal Allah kalau nggak lewat kenal Rasul. Dan nggak akan kenal Rasul yang rohani kalau nggak lewat tali zahirnya. Dulunya disebut Rasul Muhammad yang manusia ya. Di baliknya Nabi Muhammad bin Abdullah yang manusia. Nah, kemudian Rasul yang rohani ini waris kepada mursyid ya, atau pembimbing rohani ya. Definisi mursyid atau pembimbing rohani. Itu kan di alam rohani, kemudian dinamai mursyid ya. Maka Nabi ini waris kepada ulama, tapi ulama yang warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama yang waris inilah yang bertali secara zahir ya. Jadi bukan ulama yang pelutut meledak teko watu, muncul dari sekolah dunia, dari Kairo, dari Baghdad, dari apa. Bukan itu ya. Tapi ulama yang sanad ilmunya itu bertali waris ya, karena waris ya. Jadi ini bukan ulama dari lulusan sekolah dunia. Bukan ulama lulusan pesantren, lulusan kampus, lulusan madrasah. Bukan ya. Tapi ulama yang lulusan ilmu yang waris, yang bersanad, yang nyambung, yang bertali secara zahir ya. Yang sebetulnya yang penting adalah yang dibaliknya. Yang dibalik tali zahir itu ada tali rohaniyahnya. Barulah itu benar ya. Karena intinya jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Nah kalau beserta Allah mesti lewat talinya, tali rohaniyahnya, dan semua harus jelas. Jalur sambungannya harus jelas, nyambungnya ya. Nah kalau kemudian kita tidak bertali, tidak nyambung lewat jalurnya yang benar, asal kita ketemu orang dianggap ulama, bisa jadi ini ulama yang beserta setan dan bukan beserta Tuhan. Tapi kalau yang beserta dengan tali rohaniyah dan tali zahiriyah, inilah jelas ya. Karena prinsipnya jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Ya. Jadi bukan lulusan sekolah dunia ya. Tapi jaminannya ulama ini adalah sanad ilmunya itu ada jalur waris secara zahiriyah ya, bertali ulul amri minkum ya. Dan secara rohaniah bertali pada tali rohaniah Rasulullah, mursyid begitu ya. Demikian ya. Di luar itu bukan ulama waris. Ya. Itulah kenapa ada istilah waris pasti ada sambungannya itu. Pasti ada korelasinya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang cuma bisa membaca mushaf itu ahli mushaf atau ahli kitab. Yang pinter fikih itu ahli fikih, bukan ulama. Ada yang pinter dakwah itu motivator ya. Nah, demikian. Tapi yang ulama pasti ada tali kotimnya, ada tali zahirnya. Nah, dia ini pasti bisa mengenalkan kita akan Allah. Bisa menunjukkan jalannya, caranya, syarat rukunnya, menerangkan apa-apa yang kodim, yang gaib ya. Karena rukun iman ini adalah rukun iman kepada yang kodim. Demikian juga rukun Islam pun harus ya sampai mengantarkan kita pada dimensi alam kodim ya.
Jadi syahadat, sholat, zakat sampai puasa dan haji. Haji ini adalah intinya di wukuf. Baru kemudian kita masuk alam qadim. Ya, kemudian rukun iman, ya. Allah sampai qada dan qadar itu kita dipertemukan dari yang maha qadim sampai qadim paling rendah, ya, yaitu qada dan qadar. Barulah wujud akal zahir kita di dunia, ya. Barulah ketemu wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, jadi itulah ya kenapa Nabi pun khawatir ya akan ulama palsu di akhir zaman ya yang menyebarkan fitnah. Mereka tidak billah, tidak berserta Allah, tidak bertali, tidak ada hubungan, tapi dinamai ulama dan berdakwah ya. Ini bahaya sekali ya, karena jika tidak berserta Allah pasti bisyaiton. Ingat ya, ulama itu bertali qadim dan bertali zahir. Atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum. Jadi bukan ulama yang S2, S3, LC, gak jaminan ya. Selama dia tidak bertali qadim dan bertali zahir akan ulul amri minkum. Makanya al ulama itu warasatul anbiya, bukan ulama lulusan Kairo, Baghdad, Al-Azhar itu tidak menjamin ya. Itu hanya gelarnya saja ya. Punya skill, punya keahlian, itu sifatnya duniawi saja. Bukan ilmu qadim ya. Karena Allah Maha Qadim ya. Demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sekali lagi orang beriman ini nantinya Islamnya adalah ruhnya bebas dan terpimpin Allah secara zahir dan batin, jasmani dan rohani. Jasmani melalui tali zahir, rohani melalui tali ruh. Atiullah wa ati rasul wa ul amri minkum. Tapi orang yang tidak beriman, orang kafir, ini nafsu keinginannya bebas dan tidak terkontrol, tidak terpimpin Tuhan. Maka dunia menjadi surga bagi orang kafir, tapi surga menjadi penjara bagi orang beriman, dan neraka bagi orang beriman selama masih terpenjara. Nah, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.